Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Mardatila, BP 17288. Baiklah, ini hasil rencana proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh strategi KAKSOT terhadap hasil belajar tematik terpadu pada siswa kelas 4 SD Negeri 28 Pasar Gompong dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Jendriadi MPD. Baiklah, latar belakang masalah dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua siswa mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap siswa terhadap bahan yang dibicarakan juga bermacam-macam, ada yang cepat dan ada yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap siswa terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembelajaran ditandai dengan semakin tingginya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe atau jenis daripada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Depdiknas 2006 halaman 5. Menurut Hadi Subroto tahun 2000 halaman 9 menegaskan bahwa pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain. Konsep tertentu berkaitan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau yang direncanakan, baik dalam bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran lebih bermakna. Berdasarkan hasil belajar prasiklus ditemukan siswa yang mengalami ketuntasan belajar yang tidak tuntas dalam pembelajaran, tidak sesuai dengan standar ketegasan dan yang tidak tuntas dalam standar ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk mencapai atau untuk mengatasi permasalahan tersebut, siswa perlu diterapkan pembaharuan dalam pembelajaran tematik terpadu kelas 4 SD Negeri 28 Pasar Gompong. Guru harus melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut Mulyasa 2006 halaman 35, guru sangat berperan membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuannya secara optimal dan guru memberi dorongan kepada peserta didik untuk mewujudkan tujuannya secara optimal dan guru memberi dorongan kepada peserta didik berani berbuat dan membiasakan bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran KAKSOT. Strategi pembelajaran ini sangat cocok pada pembelajaran tematik terpadu karena strategi pembelajaran ini mudah diterapkan kepada siswa sekolah dasar. Strategi pembelajaran ini diterapkan pada materi di kelas 4 tematik terpadu. Strategi ini dapat membuat suasana pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Silberman 2009 halaman 46. KAKSOT merupakan kegiatan kolaborasi yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, pengolongan sifat, fakta tentang suatu objek atau mengulangi informasi. Gerakan fisik yang diutamakan dapat membantu untuk memberi energi kepada kelas yang telah letih. Adapun kelebihan KAKSOT menurut Wahyuni 2011 halaman 14 adalah guru mudah menguasai, yang kedua mudah melaksanakan, yang ketiga mudah mengorganisir kelas, yang keempat dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak, yang kelima mudah menyiapkannya, yang keenam guru mudah menerangkan dengan baik. Baiklah, identitas dari masalah ini yaitu dari latar belakang masalah tersebut dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Siswa kurang memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, strategi yang diterapkan pada pembelajaran tematik terpadu belum efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, hasil belajar siswa SD Negeri 28 Pasar Gompong dikategorikan rendah, yaitu masih berada di bawah KKM yang ditetapkan sekolah. Hasil belajar siswa
SD Negeri 28 Pasar Gompong dikategorikan terendah, yaitu masih berada di bawah KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Analisis masalahnya berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, masalah yang terjadi pada siswa kelas 4 SD Negeri 28 Pasar Gompong, yaitu penerapan strategi pembelajaran belum efektif sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar dan menyebabkan hasil belajar siswa dikategorikan masih rendah. Dari rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimana menerapkan strategi Karsot terhadap hasil belajar tematik terpadu pada siswa kelas 4 SD Negeri 28 Pasar Gompong. Dan tujuan masalahnya yaitu sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan strategi Karsot terhadap hasil belajar tematik terpadu pada siswa kelas 4 Negeri Pasar Gompong. Seterusnya manfaat peneliti yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut, yaitu 1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai perangkat pembelajaran yang valid dan praktis. Selain itu juga bisa digunakan peneliti untuk mempersiapkan diri mengajar di kemudian hari. Yang kedua, bagi siswa membantu untuk meningkatkan hasil belajar dan agar lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran mampu diserap dengan baik. Yang ketiga, bagi guru, membantu guru agar dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa agar tercipta belajar aktif dan bermakna. Yang keempat, bagi kepala sekolah dapat menjadi acuan dalam membimbing dan membantu guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Kajian teori. Hakikat strategi Karsot. Menurut Silberman 2009 halaman 46 mengemukakan bahwa Karsot merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep pengelolaan sifat, fakta tentang suatu objek atau mengulangi informasi. Gerakan fisik yang diutamakan dapat membantu untuk memberi energi kepada kelas yang letih. Menurut Wahyuni, kelebihan Karsot adalah sebagai berikut: 1. Guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah melaksanakan. 3. Mudah mengorganisir kelas. Yang keempat, dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak. Yang kelima, mudah menyiapkannya. Yang keenam, guru mudah menerangkan dengan baik. Menurut Wahyuni, kelemahannya yaitu adanya kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian murid, terutama apabila terjadi jawaban-jawaban yang menarik perhatian siswa, padahal bukan sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam arti terjadi dari persoalan semula. Siswa perlu perhatian lebih sehingga tidak keseluruhan siswa dapat memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, banyak menyita waktu, terutama menyiapkan model pembelajaran aktif, tipe pemilihan kartu. Tujuan dari strategi Karsot yaitu kartu-kartu tersebut jangan diberi nomor urut. Yang kedua, kartu-kartu tersebut dibuat dalam ukuran yang sama. Yang ketiga, jangan memberi tanda atau kode apapun pada kartu-kartu tersebut. Yang keempat, kartu-kartu tersebut terdiri dari beberapa bahasa dan dibuat dengan jumlah yang banyak atau sesuai dengan jumlah siswa. Yang kelima, materi yang ditulis dalam kartu-kartu tersebut telah diajarkan dan telah dipelajari oleh siswa. Seterusnya, hasil belajar. Pengertian hasil belajar dalam pendidikan nasional, rumusan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi dari hasil belajar yang secara garis besar membaginya menjadi ranah kognitif dan ranah efektif dan ranah psikomotor. Faktor intern dan ekstern hasil belajar. Menurut Slameto 2010 halaman 54 sampai halaman 60, faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Di dalam membicarakan faktor intern ada faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Yang faktor ekstern adalah faktor yang di luar individu. Faktor ekstern yang berpengaruh
terhadap hasil belajar, yaitu faktor dari keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Seterusnya, tematik terpadu. Menurut Hadi Subroto 2000 halaman 9 menegaskan bahwa pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran lebih bermakna. Menurut Retno 2004 halaman 15, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Metode penelitian ini desain yang digunakan adalah penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen menurut Sugiono 2012 halaman 107 menjelaskan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang adanya perlakuan atau treatment yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pengertian lainnya, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu yang dikenakan pada subjek selidik. Penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimen yang akan digunakan adalah penelitian question experimental design. Seterusnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono dalam Ismail Nurdin dan Sri Hartati 2019 halaman 91. Populasi diambil dari siswa kelas 4 sebanyak 40 siswa. Seterusnya sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono 2011 halaman 120, sampelnya diambil dari kelas 4A dan kelas 4. Seterusnya definisi operasional. Menurut Sugiono 2012 halaman 61 menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas menurut Sugiono 2012 halaman 61 yaitu menjelaskan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tentang strategi Carlson. Yang kedua, variabel terikat. Menurut Sugiono 2012 halaman 64 berpendapat bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar IPA siswa kelas 4. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian menurut Sugiono 2011 yaitu halaman 94 menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diminati. Instrumen berguna sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen berguna sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen penelitian ini adalah observasi. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Instrumen yang diperlukan adalah tes. Soal tes yaitu tes
digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil keterampilan siswa kelas 4 SD Negeri 28 Pasar Gompong, Kecamatan Langayang pada pembelajaran tematik terpadu. Instrumen digunakan dalam hal ini adalah satu buah soal dengan beberapa penilaian yang kemudian dihitung rekapitulasi nilainya. Dalam menyusun tes tersebut, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua, membuat batasan terhadap materi pembelajaran yang akan diuji. Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes uji coba. Yang keempat, menyusun soal sesuai SK dan KD serta skor. Yang kelima, melakukan validasi soal uji coba kepada tim ahli. Yang keenam, menganalisis soal yang diuji cobakan dengan menghitung validitas, realitas soal, daya beda, dan indeks kesukarannya. Seterusnya, menyusun kembali soal uji coba untuk dijadikan tes akhir. Yang terakhir, menganalisis tes akhir yang diberikan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono 2015 halaman 93. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka dalam penelitian ini ada beberapa macam metode yang digunakan, yaitu metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data berguna untuk hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Digunakan statistika deskriptif dalam bentuk rata-rata dan standar deviasi atau nilai rata-rata yang diperoleh dibandingkan dengan nilai ketuntasan. Menurut Sugiono 2015 halaman 207, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasikan. Membandingkan kelas kontrol dan kelas eksperimen, digunakan statistika interferensial dalam uji. Baiklah, sampai di situ hasil dari rencana proposal penelitian saya. Kalau ada kata yang salah atau penulisan yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.